Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah Komplek Gresik, khususnya kelas 4, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan, pada kesempatan pagi ini kita berjumpa lagi belajar bersama dengan mata pelajaran PPKN. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu kita doa belajar bersama. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan, mari kita belajar dengan penuh semangat, tekun, ikhlas karena Allah. Yuk kita mulai materi pelajaran PPKN. Nah, siswa-siswi kelas 4 SD Muhammadiyah Komplek Gresik, pembelajaran PPKN kelas 4. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku. Anak-anakku, kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 4.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, anak-anakku yang saya banggakan, materi pembahasan 1. Keanekaragaman rumah adat di Indonesia. 2. Upaya melestarikan pakaian adat. 3. Keragaman tarian daerah. Anak-anak, selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu 1. Mengetahui cara melestarikan rumah adat. 2. Mengetahui cara melestarikan pakaian adat. 3. Mengetahui cara melestarikan kesenian tarian daerah. Nah, anak-anak, pembahasan yang pertama, keanekaragaman rumah adat di Indonesia. Contoh rumah adat: Belah Burung, Kepulauan Riau; Panggung Kajang Leko, Jambi; Rumah Limas, Sumatera Selatan; Rumah Rakit, Bangka Belitung; Bumbungan 5, Bengkulu; Nowau Sesat, Lampung; Sulah Nyanda, Banten atau Baduy; Rumah Kebaya, DKI Jakarta; Rumah Kasapuan, Jawa Barat; Rumah Joglo, Jawa Tengah; Bangsal Kencono, Yogyakarta; Joglo Situbondo, Jawa Timur; Rumah Panjang, Kalimantan Barat; Rumah Betang, Kalimantan Tengah; dan Bumbungan Tinggi, Kalimantan Selatan. Anak-anakku, kita bahas rumah adat dan cara melestarikan. A. Rumah adat. Rumah adat merupakan rumah khas suatu daerah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan, fungsi sosial, dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Setiap rumah adat memiliki makna tersendiri bagi masyarakat di suatu daerah. Keragaman bentuk dan makna
setiap rumah adat membuat Indonesia semakin indah dan kaya. Untuk itu, penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat tersebut. B. Cara melestarikan rumah adat. 1. Mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai dengan pengetahuan. 2. Mengunjungi rumah adat saat berlibur di suatu daerah. 3. Tidak mencoret-coret dan fasilitas rumah adat. 4. Menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. 5. Menghormati bentuk rumah adat suku lain. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan. Sekarang mari membahas nomor 2. Upaya melestarikan pakaian adat. Anak-anakku, dari Sumatera, Sabang sampai Merauke, Pulau Papua, pakaian adat di Indonesia sangat beragam. Pak Heri contohkan pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat Papua Barat, pakaian adat Papua, pakaian adat Riau Kepulauan, pakaian adat Riau, pakaian adat Sulawesi Selatan, pakaian adat Sulawesi Tengah, pakaian adat Sulawesi Tenggara, pakaian adat Sulawesi Utara, pakaian adat Sumatera Barat, pakaian adat Sumatera Selatan, pakaian adat Sumatera Utara, dan pakaian adat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pakaian adat dan cara melestarikan. A. Pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian yang khas suatu daerah yang dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama. Setiap suku di Indonesia memiliki pakaian adat dengan ciri khas masing-masing. Ciri khas tersebut mulai dari gaya, jenis kain, warna, dan aksesoris yang digunakan. Pakaian adat merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan dilestarikan. Nah, yang B, cara melestarikan pakaian adat. 1. Bangga menggunakan pakaian adat seperti menggunakan kebaya saat Hari Kartini. 2. Menggunakan pakaian batik di sekolah pada hari tertentu. 3. Mengadakan acara perayaan pakaian adat secara rutin. 4. Saling menghargai pakaian adat dari daerah lain. 5. Mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai dengan pengetahuanmu. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan. Sekarang materi yang ketiga, keragaman tarian daerah. Anak-anak, negara Indonesia memiliki budaya, dalam hal ini tarian daerah, sangat banyak sekali. Nah, saya ambil contoh. Contoh tarian daerah di Indonesia. Tari kuda lumping berasal dari Jawa. Properti yang digunakan kuda tiruan dari anyaman bambu. Tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Properti selendang. Tari baksa kembang asal Kalimantan Selatan. Properti bogam atau rangkaian bunga. Tari serampang 12 asal Sumatera Utara, properti sapu tangan. Tari merak asal Jawa Barat, properti sampur. Tari topeng asal Jakarta, properti topeng. Nah, kesenian tarian daerah dan cara melestarikan. A.
Kesenian tarian daerah. Indonesia kaya akan kesenian daerah. Salah satunya adalah seni tari. Merupakan tradisi yang biasa ditampilkan saat upacara adat tertentu. Tarian adat yang banyak beragam di setiap daerah menggambarkan corak kehidupan tiap daerah. Keragaman kesenian tarian daerah yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan dilestarikan. B. Cara melestarikan kesenian tarian daerah. 1. Menghargai kesenian yang dimiliki oleh daerah lain. 2. Mempelajari seni tari daerah lain dengan penuh semangat. 3. Mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain. 4. Semangat menghafal irama lagu daerah dalam gerakan tari. 5. Mempromosikan kesenian daerah sesuai dengan pengetahuan kita. Nah, anak-anakku yang Pak Eri banggakan, materi yang di atas, maka Pak Eri menyimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai keragaman suku bangsa, ras, agama, budaya, dan sebagainya, namun keseluruhannya tetap menjadi satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air yang berbineka tunggal ika. Anak-anak, apa arti bineka tunggal ika? Bineka tunggal ika berbeda-beda, tetap satu juga. Nah, bineka tunggal ika bisa kokoh dalam bingkai negara Republik Indonesia asalkan warga masyarakatnya saling menghormati dan menghargai. Nah, anak-anakku yang Pak Eri banggakan, sebagai timbal balik, anak-anak diberi tugas. Nah, tugas siswa. 1. Tuliskan 5 rumah adat di Indonesia beserta daerah asalnya. Soal AKM literasi. Suku Dayak dikenal sebagai suku asli pedalaman Borneo yang mendiami wilayah di Pulau Kalimantan. Suku Dayak dapat dijumpai di Kalimantan bagian barat, timur, tengah, utara, dan selatan. Berdasarkan dari BPS 2010, populasi suku Dayak di Kalimantan Timur 351.437 jiwa. Mulanya, Dayak bukan merupakan sebuah suku, melainkan Dayak memiliki arti pedalaman. Telingaan Aru merupakan sebuah tradisi adat suku Dayak dengan cara memanjangkan telinga mereka. Biasanya, suku Dayak menggunakan alat pemanjang daun telinga mereka dengan anting-anting berbentuk gelang dari tembaga, atau dalam bahasa Kenyah disebut belaong. Ada 2 jenis anting-anting yang digunakan untuk memajangkan daun telinga mereka, yakni hisang semhaa yang dipasang di sekeliling lubang daun telinga dan hisang kafaat dipakai pada lubang daun telinga. Tidak semua suku Dayak melakukan tradisi ini, hanya yang mendiami wilayah pedalaman, seperti masyarakat Dayak Kenyah, Dayak Bau, Dayak Penan, Dayak Kelabit, Dayak Saban, Dayak Kayaan, Dayak Taman, dan Dayak Punan. 2. Tradisi memanjang telinga suku Dayak dinamakan A. hisang semhaa, B.
dalingan RUU, C. Isang kafaat, D. Belaong. 3. Berdasarkan teks tersebut di atas, menurutmu apakah seluruh suku Dayak harus memanjangkan telinga? Berikan alasannya. Soal nomor 4. Cermati infografis poster. Indonesia. Indonesia kaya karena beragam. Apa maksud dari poster di samping? Anak-anakku yang Pak Eri banggakan, semua jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 4 ditulis di buku memakai ballpoint warna hitam dan difoto, lalu dikirim ke guru tematiknya masing-masing. Anak-anakku yang saya banggakan, demikian pembelajaran PPKN tema 7 subtema 2. Semoga ada guna dan manfaatnya. Dan sebelum saya akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.